Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Junita Amalia, dalam mata kuliah Aljabar Linear. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pelajaran bab 5, yaitu tentang eigenvalue dan eigenvektor. Outline yang kita akan bahas, yang pertama di sini ada eigenvalue dan eigenvektor, yang kedua ada diagonalisasi. Pada video ini, kita akan membahas 5.1 saja, yaitu tentang eigenvalue dan eigenvektor. Sebelumnya, di sini ada definisi dari eigenvalue dan eigenvektor. Misalkan A itu adalah matriks yang berukuran n kali n, ya. Kemudian ada sebuah vektor x, yang mana vektor x itu adalah vektor non-zero yang berada di ruang Rn, maka x itu disebut sebagai eigenvektor dari A, ya. Kemudian jika Ax itu adalah perkalian skalar atau multiple, di sini perkalian skalar dengan x, maka dapat kita tuliskan menjadi Ax sama dengan lambda x, ya. Nah, dari Ax sama dengan lambda x ini, maka kita tahu tadi bahwa x itu adalah eigenvektor dan lambda itu adalah eigenvalue. Ya. Jadi di sini lambda itu berbentuk skalar, jadi nanti ada sebuah nilai. Nah, lambda itu disebut sebagai eigenvalue dan kemudian x itu adalah eigenvektor yang berkoresponding dengan lambda. Nah, di sini kita akan menghitung bagaimana cara menghitung eigenvalue. Nah, untuk menghitung eigenvalue kita akan memanfaatkan rumus dari lambda kali i kurang a dikali x itu sama dengan 0, ya. Nah, yang mana persamaan itu nanti digunakan menjadi seperti ini. Determinan dari lambda i kurang a itu sama dengan 0. Nah, dari determinan lambda i dikurang a sama dengan 0 itu nanti kita dapat mendapatkan nilai dari lambda, yang mana persamaan ini dikenal sebagai persamaan karakteristik dari a. Nah, kita coba lihat bagaimana penggunaan rumus tersebut. Nah, di sini kita punya sebuah vektor, sebuah matriks yang berukuran n kali n, ya, yaitu 2 kali 2. Nah, sesuai dengan rumus tadi, kita butuh mencari determinan dari lambda kali i kurang a itu sama dengan 0. Nah, lambda i itu apa? Berarti lambda dikali dengan matriks identitas. Matriks identitas yang ukurannya 2 kali 2 adalah 1, 0, 0, 1. Sehingga i kali lambda itu adalah 1 kali lambda adalah lambda, 1 kali 0 adalah 0. Kemudian 0 kali lambda adalah 0 dan lambda kali 1 adalah lambda, ya. Sehingga ini menjadi determinan, berarti seperti biasa kita tuliskan menggunakan garis, ya, determinan lambda kali i, berarti ini adalah matriks yang tadi lambda 0, 0, lambda dikurang dengan matriks A. Matriks A tadi adalah yang ini 3, 0, 8, min 1. Nah, determinannya itu yang kita hitung harusnya sama dengan 0. Nah, dari sini di sini kita dapatkan lambda kurang 3 itu adalah lambda kurang 3, kemudian 0 dikurang 0 adalah 0, kemudian 0 kurang 8 adalah min 8, kemudian lambda dikurang 1 adalah lambda tambah 1, ya, ini sama dengan 0. Nah, untuk mencari determinan, karena ini hanyalah matriks ukurannya 2 kali 2, berarti tinggal kali silang saja, ya. Sehingga di sini menjadi lambda kurang 3, ya, dikali dengan lambda tambah 1 dikurang min 8 kali 0 sama dengan 0. Berarti ini adalah 0, berarti lambda kurang 3 kali lambda tambah 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita tahu bahwa berarti lambda kurang 3 itu sama dengan 0, berarti lambdanya adalah 3, kemudian lambda tambah 1 sama dengan 0, berarti lambdanya adalah min 1. Sehingga kita ketemu nilai dari eigenvalue dari matriks A tadi adalah 3 dan min 1. Ya, jadi 3 dan min 1 itu yang disebut sebagai eigenvalue. Oke, semoga bisa dipahami, ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, tadi
di sini ada lambda pangkat n, kemudian C kali lambda pangkat n kurang 1 sampai Cn sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan karakteristik polinom. Kenapa disebut karakteristik polinom? Nah, ini tadi adalah hasil dari yang sini tadi, ya. Nah, ini adalah karakteristik polinomial, ya. Jadi kalau ini dikalikan berarti kan ini adalah x lambda kali lambda adalah lambda kuadrat, kemudian ditambah lambda kali 1 adalah lambda, kemudian min 3 kali lambda adalah min 3, kemudian min 3 kali 1 adalah min 3. Maka ini menjadi persamaannya lambda kuadrat kurang 2 lambda kurang 3 sama dengan 0, ya. Nah, ini tadi adalah bentuk yang ini tadi, ini lambda pangkat n, tadi lambda kita pangkat 2 ya, kemudian C1 kita tadi adalah 2 gitu, min 2, kemudian di sini n kita itu Cn itu adalah 3, ya. Nah, ini disebut sebagai karakteristik polinomial. Nah, ini yang tadi ya. Nah, berarti kalau seperti ini polinomialnya derajat 2 ya, karena pangkat 2. Kalau nanti lambda 3 dikurang 3 lambda kuadrat kurang 4 lambda tambah 5 misalnya, berarti ini adalah derajat 3. Oke, kita lanjut. Maaf, saya batuk, kurang sehat ya. Kemudian di sini ada find the eigenvalue dari sebuah matriks ya, matriks yang ukurannya 3 kali 3. Lagi-lagi ini adalah matriks yang berukuran n kali n tadi ya, yang mana n-nya adalah 3 kali 3. Nah, sama seperti tadi berarti lambda kali i, berarti kalau matriks yang ukuran 3 kali 3, matriks identitasnya adalah 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ya, dikali dengan lambda, sehingga ini menjadi lambda 0 0 0 lambda 0 0 0 lambda ya. Nah, ini berarti dari sini kita bergerak, berarti determinan, atau langsung saja kita tuliskan pakai tanda determinan, berarti lambda 0 0 0 lambda 0 0 0 lambda itu yang dikurangkan dengan matriks A ini 0 1 0 kemudian 0 0 1 4 min 17 8. Nah, hasilnya berarti lambda dikurang 0 adalah lambda, 0 kurang 1 adalah min 1, 0 kurang 0 adalah 0. Ini dia ya. Kemudian yang kedua, 0 kurang 0 adalah 0, lambda kurang 0 adalah lambda, 0 kurang 1 adalah min 1. Ini dia. Kemudian yang ketiga, 0 kurang 4 adalah min 4, 0 kurang min 17, berarti min ketemu min jadi positif, kemudian lambda kurang 8 ya, sama seperti ini. Nah, dari sini kita teman-teman bebas mau pakai apa untuk mendapatkan determinannya. Boleh pakai sorus ya, yang dikalikan di sininya ditambahkan 2 baris, atau pakai OBE ya, yang seperti yang pernah kita pelajari. Nah, sehingga nanti ketemulah nilai dari determinannya adalah lambda pangkat 3 kurang 8 lambda kuadrat tambah 17 lambda dikurang 4 ya. Nah, persamaan ini yang dapat kita urai menjadi lambda kurang 4 dikali dengan lambda kuadrat tambah kurang 4 x tambah 1. Itu yang sama dengan 0, karena determinannya kita tahu bahwa tadi sama dengan 0 ya. Ini untuk mendapatkan ini silahkan nanti teman-teman coba hitung mandiri ya, sendiri ya. Berarti dari sini kita tahu bahwa lambda itu sama dengan 4. Kalau ini berarti kita bisa pakai rumus ABC ya. Min B plus minus akar B kuadrat kurang 4 AC per 2A. Min B kita ini berarti A, koefisien dari lambda kuadrat, kemudian B adalah koefisien dari X, dan C adalah 1. Berarti di sini min B. Min B berarti min dari min 4 ya, ditambah plus minus akar B kuadrat, berarti 4 kuadrat kurang 4A kali A nya tadi adalah 1, kemudian C nya juga 1 per 2 kali 1 sama dengan 0 ya. Maka di sini min ketemu min berarti 4 tambah akar
min 4 kuadrat berarti 16, kurang 4 berarti 12 per 2, atau ini akan sama dengan 2 bagi 4 adalah 2 ya, 2 tambah, kemudian akar 12 berarti adalah 4 kali 3 ya, berarti akar 4 adalah 2, berarti tinggal 2 akar 3. Jadi nilai nilai lambda tadi adalah lambda sama dengan 4, kemudian lambda yang pertama ini ya, kemudian lambda yang kedua berarti adalah 2 tambah 2 akar 3, lambda yang ketiga adalah 2 kurang 2 akar 3. Ya, ini boleh yang ini dulu sebagai lambda 1, ini lambda 2, ini lambda 3 juga boleh ya. Jadi inilah nilai lambda atau nilai dari eigenvalue dari matriks yang ukurannya 3 kali 3. Oke, semoga dapat dipahami. Kita lanjutkan berikutnya. Kemudian di sini ada teorema yang unik ya. Jika A dan B itu adalah jika A itu adalah matriks n kali n yang merupakan matriks triangular. Teman-teman masih ingat ya, matriks triangular itu ada triangular atas, kemudian triangular bawah, dan matriks diagonal, yang mana masing-masing matriks ini dia bisa segitiga atas, segitiga bawah, atau segitiga atas bawah, atau yang disebut sebagai matriks diagonal. Nah, kalau ketemu dengan matriks yang seperti itu, maka nilai dari eigenvalue itu adalah langsung nilai dari main diagonalnya. Contohnya seperti ini. Ini adalah sebuah matriks segitiga bawah ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa nilai diagonalnya adalah setengah, 2/3, dan min 1/4. Sehingga nilai eigenvalue-nya adalah lambda yang pertama adalah setengah, lambda yang kedua adalah 2/3, dan lambda yang ketiga adalah min 1/4. Jadi gampang saja tinggal ambil nilai dari diagonalnya. Itu berlaku untuk matriks triangular, upper triangular, lower triangular, dan matriks diagonal. Nah, selanjutnya di sini ada teorema berikutnya. Kita tahu tadi bahwa lambda itu adalah eigenvalue dari A ya. Kemudian jika lambda itu adalah solusi karakteristik dari determinan lambda I kurang A sama dengan 0, seperti yang tadi sudah kita bahas. Kemudian sistem linear lambda kali I kurang A sama dengan 0 itu punya solusi yang non trivial ya. Kemudian di sini ada zero matriks X sehingga AX sama dengan lambda X. Kemudian kita lanjut dengan eigenspace, yang mana basis dari eigenspace itu kita dapatkan dari memanfaatkan nilai dari eigenvalue. Kita coba lihat. Nah, kita beranjak dari sini tadi ya, lambda kali I kurang A X sama dengan 0. Nah, di sini kita ingin mencari basis eigenspace untuk matriks 1, 3, 2, 0, yang mana tadi sudah kita coba cari bahwa nilai lambdanya itu 2 dan 3 ya. Nilai lambdanya itu 2 dan 3. Maka kita langsung menggunakan rumus dari basis space tadi, yaitu lambda kali I kurang A X tadi ya sama dengan 0. Nah, lambda I itu karena ukuran vektornya tadi kita sudah tahu, berarti lambda 0, 0 lambda dikurang dengan A ya. Kita pakai rumus yang ini tadi ya, lambda I kurang A kali X. Nah, kemudian A nya itu adalah min 1, 2, 3, 0 ya, dikali dengan X nya, berarti X1, X2 ini adalah 0 ya. Nah, ini kita lakukan operasi lambda min 1, berarti ini lambda plus 1 ya. Kemudian lambda kurang 3, kemudian 0 kurang 2 berarti min 2, lambda kurang 0 adalah lambda. Nah, ini X1, X2 ini adalah vektor 0. Nah, kemudian di sini kita substitusikan salah satu dulu. Misalnya lambda sama dengan 2, berarti nilainya adalah 2 tambah 1 adalah 3. Kemudian ini 2 kurang sorry, ini harusnya min 3 aja ya. 0 kurang 3 adalah 3, berarti ini min 3. Kemudian ini min 2 tetap, lambdanya tadi adalah 2.
ini adalah X1, X2, ini adalah faktor 0 tadi. Nah, dari sini kita bisa buat persamaan menjadi 3x1 kurang 3x2 sama dengan 0, atau persamaan kedua min 2x1 tambah 2x2 sama dengan 0. Yang mana ini kita tahu bahwa berarti 3x1 itu sama dengan 3x2, artinya x1 itu sama dengan x2. Oke. Kalau dari sini juga akan sama, min 2x1 sama dengan min 2x2, sehingga x1 itu sama dengan x2. Nah, dari situ kita misalkan x1 itu sama dengan t ya. Sehingga x1 dan x2 tadi adalah t dan t. Karena tadi x1 sama dengan x2. Saat x1 misalkan t, otomatis x2 juga t. Sehingga di sini t-nya bisa dikeluarkan, ini adalah 1 dan 1. Nah, vektor 1 dan 1 itu yang disebut sebagai basis of eigenspace ya, dengan lambdanya tadi 2. Ini dia ya. Nah, bagaimana dengan lambda 3? Nah, persis seperti tadi, dari sini teman-teman bisa bergerak, ganti saja nilai dari lambdanya. Berarti lambda, masukkan di sini, substitusikan min 3. Min 3 tambah 2 berarti adalah ya min 2, kemudian di sini tetap min 3, kemudian di sini min 2 tetap, kemudian yang ketiga adalah lambda tadi adalah min 3 dikali dengan x1, x2, ini vektor 0. Nah, dari sini kita tahu bahwa min 2x1 kurang 3x2 sama dengan 0 ya. Persamaan kedua juga sama, 2x1 kurang 3x2 sama dengan 0. Nah, di sini kita tahu bahwa min 2x1 itu sama dengan 3x2. Sehingga x1 itu adalah 3 min 3 per 2 x2. Kita misalkan bahwa x2 itu misalnya dengan t, sehingga x1 itu berarti adalah min 3 per 2 t. Nah, x1, x2 berarti di sini adalah x1 tadi adalah min 3 per 2 t, x2 adalah t, sehingga saat t-nya dikeluarkan adalah min 3 per 2 dan 1. Sehingga inilah yang disebut sebagai basis basis untuk eigenspace yang lambdanya tadi 3. Jadi kita bisa menjawab atau mencari nilai dari eigenspace-nya ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya di sini ada sebuah teorema. Jika matriks A itu adalah matriks Fourier-Sangkar yang invertible, yaitu invertible jika dan hanya jika lambda itu sama dengan 0 ya. Yang merupakan yang bukan nilai eigenvalue dari A. Kemudian di sini ada banyak teorema ya, teorema terkait dengan equivalence statement dari matriks yang ukurannya n kali n tadi ya. Di sini ada A adalah matriks invertible, kemudian AX sama dengan 0, punya solusi trivial, kemudian reduced row echelon form dari A itu adalah matriks identitas dan seterusnya. Nah, silahkan ini teman-teman pelajari secara mandiri ya. Untuk lebih lanjut silahkan teman-teman baca buku Harold Antonnya. Jika ada pertanyaan nanti kita akan bahas di Zoom meeting ya. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga mendapatkan manfaat dari video yang sudah disimak. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.